Bayangan di balik kabut Gunung Salak. Adit dan 3 temannya Raka, Dini, dan Wira memutuskan untuk mendaki Gunung Salak meskipun sudah sore. Mereka percaya diri karena sudah berpengalaman mendaki beberapa gunung lain. Namun, Gunung Salak berbeda. Penduduk sekitar sudah memperingatkan mereka untuk tidak naik menjelang maghrib. Gunung ini beda, banyak yang gak pulang. Kata Pak Karta, seorang penjaga warung di kaki gunung, tapi Adit hanya tersenyum tipis, menganggapnya cuma mitos kampung. Saat matahari tenggelam dan kabut mulai menebal, suasana berubah. Jalur yang tadinya jelas menjadi samar. Mereka mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tak ada tanda-tanda perkampungan di sekitar. Ada yang bikin upacara? Tanya Dini lirih, tapi tak seorang pun menjawab. Tiba-tiba Wira terhenti. Lihat itu. Bisiknya dengan suara bergetar di antara kabut. Tampak sosok Putin berdiri diam menatap mereka. Tingginya tak wajar, wajahnya samar seperti tertutup rambut panjang. Seketika udara menjadi dingin dan rasa mual menyerang. Raka menyarankan untuk turun, tapi jalan pulang tak lagi tampak. Kompas digital Adit kacau dan GPS tak bisa mengunci lokasi. Suara gamelan semakin keras. Mereka seolah-olah telah memasuki dunia lain. Suara tawa anak kecil terdengar memutari mereka. Padahal tak ada siapapun di sekeliling. Dalam ketakutan, mereka tetap berjalan, berharap menemukan tempat terbuka untuk bermalam. Tapi mereka tak tahu bahwa mereka sedang masuk lebih dalam ke wilayah terlarang Gunung Salak. Malam tiba, mereka mendirikan tenda di tanah lapang yang anehnya terlalu datar dan bersih. Seolah baru disapu, tidak ada binatang malam, tidak ada suara jangkrik, hanya keheningan pekat. Saat mereka mulai beristirahat, Dini bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang wanita bergaun putih lusuh muncul di hutan. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. Kalian tak seharusnya di sini. Kata wanita itu. Dia sudah memilih salah satu dari kalian. Dini terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi saat ia melihat ke sekeliling, tenda kosong. Hanya ia sendiri, panik. Dini keluar dan menemukan jejak kaki aneh mengelilingi tenda berbentuk seperti kaki manusia, tapi terbalik. Beberapa meter dari tenda, Wira berdiri mematung di bawah pohon besar, matanya terbuka tapi kosong. Ia bergumam lirih, menyebut nama seseorang berulang kali. Raras. Adit dan Raka muncul tak lama kemudian, wajah mereka tegang. Kita harus pergi dari sini, kata Raka, tapi jalan kembali tidak jelas. Jalur yang mereka lewati siang tadi kini berubah menjadi barisan pohon-pohon bengkok dengan akar menjulur ke atas seperti tangan. Dini merasa sesuatu sedang mengikuti mereka. Ia bisa mendengar langkah berat di belakang. Namun tiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Sosok wanita dari mimpi itu muncul lagi, kali ini dalam bayangan pepohonan. Ia menunjuk ke arah Wira dan berkata pelan, "Dia milikku." Pagi datang tanpa suara burung. Langit kelabu, matahari seperti enggan muncul. Wira kini linglung dan tak bisa diajak bicara. Mereka mencoba menggotongnya, tapi tubuhnya berat seperti mayat hidup. Adit mulai membaca catatan jalur dari buku pendakian, tapi tak satu pun cocok. Semua arah membawa mereka kembali ke tempat semula. Tanah lapang itu kini berubah, ada bekas abu dan batu nisan tua di tengahnya. Dini menemukan liontin kecil dekat batu nisan. Di dalamnya ada foto wanita muda dan tulisan Raras tahun 1981. Nama yang disebut Wira. Saat mereka hendak membuang liontin itu, angin besar berhembus tiba-tiba. Tenda mereka terbang dan tanah bergetar. Dari kabut muncul sosok-sosok bayangan bergerak cepat, tidak menyerang, hanya mengelilingi mereka sambil berbisik dengan bahasa yang tak mereka mengerti. Wira mendadak menjerit, lalu lari ke dalam hutan. Adit mengejarnya, tapi Wira menghilang begitu saja di balik kabut. Hanya terdengar teriakan terakhirnya, kemudian sunyi. Mereka mencari berjam-jam, tapi tak ada jejak. Akhirnya Adit dan Raka memutuskan untuk meninggalkan Wira demi keselamatan Dini yang mulai lemah. Mereka berjalan ke arah suara aliran air, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun setiap langkah terasa seperti memutar di tempat yang sama. Entah bagaimana, mereka kembali ke tanah lapang itu, tapi kini hanya ada 2 batu nisan. Salah satunya bertuliskan Wira tahun 2025. Hari ketiga makanan habis, tubuh lemah.
dan mental mereka terkuras. Dini tak lagi bicara, tatapannya kosong seperti Wira sebelumnya. Adit berusaha membangkitkan semangat, tapi ia sendiri mulai kehilangan arah. Saat malam datang, Dini tiba-tiba hilang. Adit panik dan mencarinya, tapi hanya menemukan senter kecil milik Dini di tepi jurang di seberangnya. Samar-samar terlihat sosok wanita bergaun putih berdiri memeluk tubuh Dini yang tak bergerak. Dia memilih sendiri, bisik suara dari belakang Adit. Ia menoleh, tak ada siapapun. Adit pingsan di tempat. Ia bangun 2 hari kemudian di rumah sakit, ditemukan oleh tim SAR di luar jalur pendakian dengan tubuh lemas dan luka di kaki. Ia satu-satunya yang kembali. Saat ditanya soal yang lain, Adit hanya diam. Tidak ada yang percaya kisahnya. Bahkan petugas tak menemukan jejak Wira dan Dini. Hanya sisa tenda dan abu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa bulan setelahnya, Adit menerima kiriman pos tanpa pengirim. Di dalamnya ada liontin Laras masih utuh, bersih, seperti baru. Saat ia buka, fotonya berubah. Kini ada wajah Wira dan Dini di samping Laras. Sejak itu, Adit sering mendengar gamelan di malam hari. Suara langkah terbalik di depan pintunya dan kadang saat berkaca, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di belakangnya. Gunung Salak belum selesai dengannya.